Oke. Oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Wijaya dari kelompok 16 dengan NIM 152542 2015. Saya di materi tugas 5 ini saya ingin menjelaskan tentang balok cantilever dengan beban terpusat mata kuliah Mekanika Struktur 1. Dan saya ditemani dengan rekan saya ada Mok Faris Aditya dengan NIM 15254422 dan juga ada Christian Ronov Sitohang dengan NIM 1542422046. Nah, langsung masuk ke materinya. Yang pertama itu ada referensi YouTube, nanti bisa dicek aja di tugas apa pengumpulan tugas kita. Nah, yang kedua ada contoh foto balok cantilever. Nah, fotonya seperti ini. Dan juga ada yang ketiga itu adalah asumsi balok cantilever dapat dikatakan sebagai balok gantung. Balok ini ditahan oleh satu buah tumpuan di salah satu sisinya dan tumpuan itu selalu jepit. Jadi dapat diasumsikan bahwa yang pertama, bangunan yang menggantung sebagai balok cantilever atau balok gantung. Yang kedua, bangunan di bawah balok sebagai tumpuan jepit. Nah, yang keempat, ada sketsa. Nah, yang keempatnya ada sketsa, yaitu yang pertama, beban terpusatnya adalah 10 ton. Nah, lalu ada HA-nya sebagai reaksi horizontal, MA-nya sebagai momen gaya, dan panjang balok dari titik A ke B. Nah, selanjutnya, kita masuk ke bagian soal. Nah, diketahui eh, L-nya sama dengan 9 meter, atau panjang balok P-nya adalah 10 ton bagi beban terpusat. Yang ditanyakan, A. Menghitung reaksi perletakan, B. Menghitung gaya dalam, C. Menggambar bidang gaya dalam. Nah, langsung kita jawab. Yang pertama, menghitung reaksi perletakan. Sigma MA atau sigma momen gaya, momen di titik A, sama dengan 0. MA tambah P dikali 6 sama dengan 0. MA sama dengan P kali 6. MA sama dengan 10 kali 6. MA sama dengan 60 ton per meter. Nah, selanjutnya ada sigma sigma HA sama dengan 0. HA sama dengan 0 karena tidak ada gaya horizontal yang terjadi. Sigma V atau jumlah seluruh gaya sama dengan 0. RA sama dengan P sama dengan 10 ton. Nah, selanjutnya akan dibacakan dengan Christian. Berikutnya itu menghitung gaya dalam. Yang pertama itu gaya norma. MA itu reaksi momen gayanya 60 ton. P itu beban terpusatnya 10 ton. RA-nya itu reaksi vertikal titik A itu 10 ton. Tidak ada gaya normal yang bekerja. NA sama dengan ND, sama dengan NC, sama dengan NB, sama dengan 0. Jadi dari titik ke titik A itu ke titik D, ke titik C, ke titik B itu sama dengan 0. Yang kedua itu gaya gesernya. Gaya gesernya di A sama dengan RA. Dia itu titik A, gaya geser titik A sama dengan gaya reaksi vertikal titik A sama dengan 10 Newton plus DD itu gaya geser titik D ke D sama dengan gaya geser titik D ke A sama dengan 10 ton positif. Nah, yang satu itu ada DC, gaya geser D ke titik C sama dengan D ke titik D sama dengan 10 ton positif. Berikutnya. Ada juga gaya geser dari titik D ke C sama dengan
D titik C ke kanan sama dengan D titik C ke kiri dikurang P yaitu beban terpusat sama dengan 10 ton dikurang 10 ton sama dengan 0. Jadi gaya titik D ke C, gaya geser titik D ke C itu sama dengan 0. Sebab itu ada DB, gaya titik geser D ke B sama dengan 0. Terus ada momen. Sini akan menghitung MA, yaitu momen gaya sama dengan minus 60 ton kali M. Sama dengan 60 ton kali M negatif. MD dikurang min MA plus RA kali 3 sama dengan min 60 plus 10 kali 3. Terus sama dengan min 60 plus 30 sama dengan min 30 Newton kali M. Sama dengan 30 ton M negatif. Berikutnya akan dilanjutkan oleh saudari Paris. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu mencari momen gaya di titik C. Momen gaya di titik C itu sama dengan negatif momen gaya di titik A karena arahnya berlawanan jarum jam, ditambah reaksi vertikal di titik A dikali 6, yaitu jarak dari titik A ke titik C. Sama dengan min 60 ditambah 10 dikali 6. Jadi sama dengan min 60 tambah 60 sama dengan 0. Selanjutnya, mencari momen gaya di titik B. Momen gaya di titik B sama dengan momen gaya di titik A negatif karena arahnya berlawanan jarum jam, ditambah reaksi vertikal di titik A atau RA dikali 9 jarak dari titik A ke titik B, ditambah dikurang P atau beban terpusat dikali 3 jarak dari titik P ke titik B. Jadinya sama dengan min 60 ditambah 10 dikali 9 min 10 dikali 3. Sama dengan min 60 plus 90 dikurang 30, hasilnya itu sama dengan 0. Selanjutnya itu menggambar gambar bidang gaya dalamnya dari hasil yang sudah dicari sebelumnya. Di sini kita dari gaya normal, karena gaya normalnya semua di titik A, D, C, dan B itu sama dengan 0. Jadi di sini gambar bidang gaya dalamnya hanya garis di sini. Bidang gaya normal sama dengan 0. Kemudian gaya gesernya, gaya geser di titik DA sama dengan 10 ton plus atau di sini. Kemudian di titik D 10 ton plus di sini. Kemudian di titik DC kiri 10 ton plus di sini, dan DC kanan 0, dan DB itu sama dengan 0 juga di sini. Selanjutnya itu bidang momen. Bidang momen itu MA sama dengan 60 ton atau letaknya itu di sini. Karena itu negatif maka bidangnya ke atas. Kemudian MD-nya itu 30 ton, di sini negatif juga, maka dari itu ke atas. Dan MC sama MB-nya itu 0 dan 0 di sini. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar.